Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeng, salah satu pengajar dari mata kuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada tayangan ini, mahasiswa diberikan tugas mengenai skema daripada ilmu negara dengan harapan pada pembahasan selanjutnya untuk memudahkan agar mahasiswa dapat memahami dengan baik mengenai substansi pembelajaran daripada mata kuliah ilmu negara. Saya kira selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Bandung Bondowoso, kelas di FH Unsri Palembang, akan menjelaskan skema ilmu negara menurut George Jelinek atau Bapak Ilmu Negara. Di sini saya langsung saja, yaitu Staatswetenschap atau bisa dikatakan ilmu kenegaraan dalam arti yang luas. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Staatswetenschap dalam arti sempit ilmu yang mempelajari negara, atau juga bisa dikatakan negara dijadikan objek. Ilmu negara sendiri mempelajari tentang negara dan sendi-sendi pokok negara. Sifatnya itu umum atau abstrak. Kemudian yang kedua ada Rechtswetenschap atau hukum kenegaraan. Yang dipelajari adalah pada segi hukum suatu negara, yang artinya sifatnya itu khusus membicarakan negara tertentu. Kita kembali lagi ke Staatswetenschap. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Begreibende Staatswetenschap, disebut sebagai ilmu yang membahas tentang negara atau masih menggambarkan apa itu negara, atau bisa dikatakan juga proses membayangkan. Kemudian yang kedua, Theoretische Staatswetenschap Staatslehre. Di dalam sini membahas tentang teori-teori ilmu negara dan proses pengkajian teori negara. Kemudian yang ketiga yaitu Praktische Anwendung Staatswetenschap, proses penerapan atau praktiknya. Setelah digambarkan kemudian dirumuskan menjadi teori, pastinya perlu dipraktikkan untuk melihat hasilnya. Terus kemudian kita kembali lagi ke teori Staatswetenschap Staatslehre, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara yang sifatnya umum. Di dalam sini membahas teori-teori yang bersifat umum dan dipisahkan lagi menjadi dua. Yang pertama, Allgemeine Social Staatslehre, artinya teori-teori tentang negara yang bersifat sosial dan yang diselidiki adalah gejala sosialnya. Kemudian ada yang kedua Allgemeine Staatslehre yang artinya Allgemeine Staatsrechtslehre, artinya teori-teori umum tentang negara yang membahas hukumnya, atau lebih tepatnya mengacu pada konstitusinya. Kemudian yang bagian kedua yaitu Besondere Staatslehre atau ilmu negara tertentu. Di sini membahas tentang suatu negara tertentu atau bersifat khusus. Ilmu ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama Individuelle Staatslehre. Di sini membahas tentang negara tertentu yang sudah konkret. Seperti contohnya kita akan membahas Indonesia yang bentuk kepemimpinannya itu adalah presiden. Kemudian lembaga-lembaganya dibagi menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatifnya yaitu seperti DPR, DPRD, kemudian eksekutif seperti presiden, kemudian yudikatif seperti MA, MK, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Spezielle Staatslehre. Di sini mempelajari tentang badan perwakilan negara tersebut, atau bisa mempelajari tentang badan perwakilan negara tertentu. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lera Mayani dari kelas D FH Unsri Palembang. Beschreibende Staatswetenschap, seorang pakar ilmu hukum asal Jerman yang menyandang gelar Bapak Ilmu Negara. Secara deskriptif, menggambarkan dan menceritakan kejadian yang terjadi sehubung dengan keberadaan negara serta melukiskan dan menguraikan susunan negara.
menunjukkan unsur-unsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Dan kemudian hasil penyelidikan dapat berupa bahan untuk penyelidikan terus menentukan ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa dan sebab musababnya. Contoh keberadaannya, DPR dahulu dikenal sebagai musyawarah rakyat semua. Ilmu pengetahuan yang menggambarkan peristiwa negara juga disebut Ezelende, Staatswetenschappe atau Staatskunde. Staatswetenschappe dalam pengertian arti sempitnya yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang menguraikan dan memfokuskan dalam tata cara mempraktikkan teori-teori ilmu negara. Georges Jelinek dalam mengartikan praktisis Staatswetenschappe adalah ilmu politik. Staatswetenschappe dalam arti sempitnya adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menguraikan dan memfokuskan dalam tata cara mempraktikkan teori-teori ilmu negara. Georges Jelinek dalam mengartikan praktisis Staatswetenschappe adalah ilmu politik, menganut pada Eropa kontinen, yaitu negara-negara di benua Eropa kecuali Inggris, di mana ilmu politik tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan Staatswetenschappe dan pelaksanaan ilmu politik merupakan manifestasi dari teori mengenai ilmu negara itu sendiri. Suatu ilmu pengetahuan mengenai negara yang menyelidikannya menekankan pada negara sebagai objek. Sistematika ilmu negara oleh Georges Jelinek adalah Rechtswissenschaft, hukum tata negara. Salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktik kenegaraan. Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada hukum dari negara seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara. Hukum antar negara, hukum yang berlaku di dua negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Pratama, asal dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bukit. Desrebende Staatswissenschaft, seorang pakar ilmu asal Jerman yang menyandang gelar Bapak Ilmu Negara. Secara deskriptif menggambarkan dan menceritakan kejadian yang terjadi sehubungan dengan keberadaan negara, serta melukiskan dan menguraikan susunan negara, menunjukkan unsur-unsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Dan kemudian hasil penyelidikannya dapat berupa bahan untuk penyelidikan terusan, menemukan ketentuan-ketentuan atau Wetgeheimen yang menerangkan hubungan antara peristiwa dan sebab musababnya. Contoh, keberadaan DPR dahulu dikenal sebagai musyawarah rakyat semua. Staatswissenschaft atau dalam arti sempit, praktis Staatswissenschaft, ilmu pengetahuan mengenai negara yang menguraikan dan memfokuskan dalam tata cara mempraktekkan teori-teori ilmu negara. Georges Jelinek dalam mengartikan praktis Staatswissenschaft atau ilmu politik menganut pada Eropa kontinental atau negara-negara di benua Eropa kecuali Inggris, di mana ilmu politik tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan Staatswissenschaft dan pelaksanaan ilmu politik merupakan manifesti dari teori mengenai ilmu negara itu sendiri. Suatu ilmu pengetahuan mengenai negara yang penyelidikannya menekankan pada negara sebagai objek. Ilmu pengetahuan yang menggambarkan peristiwa negara juga disebut Ezelende Staatswissenschaft atau Staatskunde. Teoritis Staatswissenschaft. Pertama, Besondere Staatslehre atau pengertian khusus dari negara. Ada individuelle Staatslehre atau ditinjau dari totalitasnya, Speziale Staatslehre atau ditinjau dari segi strukturnya seperti DPR atau MPR. Yang kedua, Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara hukum, Allgemeine Soziale Staatslehre atau ditinjau dari segi sosial, dan juga Allgemeine Staatslehre ditinjau dari segi hukum. Sistematika ilmu negara oleh Georges Jelinek. Rechtswissenschaft, hukum tata negara, salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan kepada hukum dari negara tersebut. Hukum administrasi negara, seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat administrasi negara. Hukum antar negara,
hukum yang berlaku di dua negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Yolanda dari kelas D Bukit Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema George Jelinek. Yang pertama, Stadtwissenschaft terbagi menjadi dua bagian, yaitu Stadtwissenschaft dalam arti sempit dan Rechtswissenschaft. Stadtwissenschaft dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan mengenai negara di mana di dalam penyelidikannya menekankan pada negara sebagai objeknya. Sedangkan Rechtswissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini, dalam penyelidikannya ditekankan dari segi hukum dari negara itu sendiri. Termasuk dalam Rechtswissenschaft ini adalah 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, dan 3. Hukum antar negara. Selanjutnya, Stadtwissenschaft dalam arti sempit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Beschreibende Stadtwissenschaft, kedua Theoretische Stadtwissenschaft, ketiga Praktische Stadtwissenschaft. Beschreibende Stadtwissenschaft ini adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara. Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara, mungkin mengenai keadaan alam, keadaan fauna dan floranya. Dan yang kedua, Theoretische Stadtwissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahannya dari Beschreibende Stadtwissenschaft. Bahan yang dikumpulkan tadi kemudian diolah, dianalisa, dan yang sama digolongkan sesamanya, yang berbeda dipisahkan. Dan yang ketiga, Praktische Stadtwissenschaft adalah suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktikkan teori-teori ilmu kenegaraan. Di sini, Theoretische Stadtwissenschaft ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Allgemeinstaatler dan Besonderstaatler. Allgemeinstaatler ini adalah ilmu negara umum yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku pada semua negara. Dan yang kedua, Besonderstaatler ini adalah ilmu negara khusus yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori-teori tersebut hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja. Lalu, Allgemeinstaatler terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu Allgemeinsozialstaatler dan Allgemeinstaatsregler. Allgemeinsozialstaatler ini termasuk antara lain 1. Teori mengenai sifat hakikat negara, 2. Teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara, yang ketiga teori mengenai terjadinya hukum negara, 4. Teori mengenai tujuan negara, 5. Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. Dan Allgemeinstaatsregler termasuk antara lainnya adalah 1. Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, 2. Teori mengenai kedaulatan, 3. Mengenai unsur negara, 4. Teori mengenai fungsi negara, dan yang kelima, teori mengenai konstitusi. Besonderstaatler ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu Individualstaatler dan Spezialstaatler. Individualstaatler yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai Ganzheit atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial. Dan yang kedua, Spezialstaatler yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya atau segi yuridis, mengenai bangunannya dipandang dari organisasi negara seperti kepala negara, parlemen, kabinet, jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal Hakim dari kelas FH Bukit Palembang, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan skema of George Jelinek Theory. Dapat kita lihat bersama dari skema ini terdapat
berbagai macam pengertian dan teori. Saya akan menjelaskan mengenai Seth-Wiesenskeph, yaitu teori dari skema yang pertama. Seth-Wiesenskeph, dari skema di atas, maka kita telah dapat melihat di mana letak daripada ilmu negara itu sebenarnya. Di dalam bukunya, J. Jelinek yang ditulisnya pada sekitar tahun 1882, yang berjudul Allgemeine Settler atau Ilmu Negara Umum. Seperti dalam skema bahwa ilmu kenegaraan atau dalam arti luas atau Seth-Wiesenskeph dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu Seth-Wiesenskeph dalam arti sempit, kemudian Red-Wiesenskeph. Seth-Wiesenskeph dalam arti sempit, yang dimasukkan dengan Seth-Wiesenskeph dalam arti sempit ini yaitu memiliki arti yang luas setelah dikurangi dengan Red-Wiesenskeph. Dalam hal ini dimasukkan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara di mana di dalam penyelidikannya menekankan pada negara sebagai objeknya. Kemudian Red-Wiesenskeph dimasukkan di sini juga adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini di dalam penyelidikannya ditekankan dari segi Red atau segi yuridis atau dari segi hukum dari negara itu sendiri. Termasuk dalam Red-Wiesenskeph ini adalah yang pertama adalah hukum satu tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga adalah hukum antar negara. Selanjutnya adalah Seth-Wiesenskeph dalam arti sempit. Ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu adalah Beschreibens atau dalam artian Sethkunde, yang kedua adalah Theoritis atau dalam artian Setzler, yang ketiga adalah Praktis atau dalam artian Engwend. Beschreibens Seth-Wiesenskeph dimasukkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara. Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara, mungkin mengenai keadaan alam, fauna, dan floranya. Semuanya itu disebut dengan Beschreibens Seth-Wiesenskeph atau juga disebut dengan Sethkunde. Selanjutnya adalah Theoritis Seth-Wiesenskeph. Inilah yang dimaksud dengan Setzler atau Setzler atau ilmu negara. Theoritis Seth-Wiesenskeph dimasukkan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahannya dari Beschreibens Seth-Wiesenskeph. Bahan yang dikumpulkan tadi kemudian diolah, dianalisa, dan yang sama akan digolongkan dengan sesamanya, yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematik dan akhirnya dicarilah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi daripada negara. Kemudian Praktis Seth-Wiesenskeph atau Engwend dimasukkan adalah suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktikkan teori-teori ilmu kenegaraan, ilmu politik, dan dalam sistem daripada Jelinek ini mempunyai arti yang lain isinya atau berbeda dengan apa yang dikenal dengan political science atau dalam artian politik yang terdapat di negara Anglo-Saxon. Bahwa ilmu politik menurut tradisi Anglo-Saxon adalah merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tidak seperti ilmu politik menurut tradisi Eropa kontinental yang terdapat ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi dijalankan dalam pengertian atau praktek hasil penyelidikan daripada theoretical science. Menurut tradisi Eropa kontinental, maka antara theoretical Seth-Wiesenskeph terdapat hubungan yang erat. Yang dimaksud dengan negara-negara Eropa kontinental adalah negara-negara di daratan Eropa, kecuali negara Inggris. Sedangkan negara-negara Anglo-Saxon adalah negara-negara Inggris dan daerah jajahannya. Teori Seth-Wiesenskeph ini dibagi lagi dalam 2 bagian, yaitu adalah Allgemeine Settler dan kedua adalah Besondere Settler. Allgemeine Settler yang dimasukkan dengan Allgemeine Settler oleh Jelinek adalah ilmu negara umum yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku pada semua negara. Yang kedua adalah Besondere Settler yang dimasukkan dengan Besondere Settler adalah oleh Jelinek adalah ilmu negara khusus yang membahas mengenai teori-teori tentang negara, dan teori-teori tersebut hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja. Selanjutnya adalah Allgemeine Settler atau ilmu negara umum. Jelinek dalam membahas ilmu negara umum ini menggunakan teori 2 segi atau Swetsten teori, yaitu yang pertama adalah peninjauan dari sudut sosiologis yang disebut dengan nama Allgemeine Socialist Settler. Yang kedua adalah peninjauan dari sudut yuridis yang disebutnya dengan nama Allgemeine Settler-Ketzler. Yang pertama dari Allgemeine Social Settler termasuk dalam Allgemeine Settler ini adalah 1. Teori mengenai sifat hakikat negara. Yang kedua adalah teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara. Yang ketiga adalah teori mengenai terjadinya hukum negara. Yang keempat adalah teori mengenai tujuan negara. Yang kelima adalah teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. Selanjutnya adalah Allgemeine Settler. Termasuk dalam Allgemeine Settler ini adalah 1. Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang kedua adalah teori mengenai kedaulatan. Yang ketiga adalah mengenai unsur negara. Yang keempat adalah teori mengenai fungsi negara. Yang kelima adalah teori mengenai konstitusi. Yang keenam adalah teori mengenai lembaga perwakilan.
Yang ketujuh adalah teori mengenai alat-alat perlengkapan negara. Yang kedelapan adalah teori mengenai sendi-sendi pemerintahan. Dan yang terakhir adalah teori mengenai kerjasama antar negara. Sedangkan menurut Wettstein, teori Besondere Setzler dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah individual Setzler, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai Gen Z atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial. Yang kedua adalah Special Settler, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya atau segi yuridis, mengenai bangunannya atau dipandang dari dalam, seperti kepala negara, parlemen, kabinet, jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara. Selain pendapat dari George Jelinek, ada beberapa pendapat lain tentang pengertian ilmu negara, yaitu pendapat dari Kelsen dan Kerber. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan atau penjabaran dari saya yang kurang jelas atau yang salah, saya mohon maaf. Hanya kepada Tuhanlah segala kebenaran itu datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.